Kemudian, materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum. Nah, dari berbagai perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru, mulai dari Prota, Promes, Silabus, sampai RPP, materi pembelajaran itu memiliki peran yang sangat penting karena pasti ada pada bagian masing-masing perangkat pembelajaran tadi. Jadi, pada prinsipnya materi pembelajaran itu adalah hal yang utama karena berhubungan dengan tujuan dari proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru tersebut. Jadi selain mengembangkan materi pembelajaran, guru sendiri juga harus mampu menguasai materi pembelajaran yang dikembangkan. Tetapi kalau guru sendiri yang mengembangkan, otomatis beliau juga bisa menguasai materi pembelajaran yang telah dikembangkan karena yang mengembangkan guru itu sendiri. Maka dari itu selain buku siswa itu guru diharapkan secara maksimal bisa mengembangkan materi pembelajaran sendiri. Jadi tidak hanya berpacuan pada buku siswa sebagai buku panduan buku panduan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi tidak hanya beracuan pada itu saja. Jika bisa mengembangkan, berarti guru itu juga akan bisa lebih menguasai materi tersebut. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran. Itu bisa berupa jenis, cakupan, urutan, dan perlakuan atau treatment terhadap materi pembelajaran tersebut. Jadi pemilihan materi itu disesuaikan dengan scope sequence atau cakupan kedalaman dan keluasan materi seperti yang sudah dijelaskan pada prinsip pengembangan materi ajar sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya terdapat kedudukan materi sebagai bagian dari buku teks yang dapat dijelaskan atau dapat dilihat pada tabel atau bagan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diketahui, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi, antara buku teks, materi, buku atau sumber lain itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Materi itu tercakup dalam buku teks. Materi juga tercakup dalam buku atau sumber lain. Buku atau sumber lain itu perannya itu sebagai suplemen yang mendukung materi-materi apa yang belum tersampaikan atau mungkin belum dikembangkan dalam buku teks yang sebagai cakupan minimal tujuan pembelajaran yang perlu dicapai. Seperti buku teks itu contohnya seperti buku siswa. Nah, buku atau sumber lain ini itu misalkan LKS, kemudian sumber-sumber lain, buku-buku paket lain yang bisa mendukung dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru. Nah, materi ini memuat konteks muatan lokal. Konteks muatan lokal setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi ada muatan lokal, misalkan di daerah Jawa Timur itu adalah bahasa Jawa. Mungkin muatan lokal di daerah Jawa Barat adalah bahasa Sunda. Jadi tergantung pada daerah masing-masing. Memuat konteks muatan lokal. Kemudian pengetahuan tentang fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa dalam mengembangkan materi kita harus mempertimbangkan atau harus mengetahui terlebih dahulu minimal tentang materi itu termasuk tingkatan fakta, konsep, prosedur, atau metakognisi. Tapi kebanyakan untuk siswa tingkat SD itu kebanyakan materi disajikan dalam bentuk fakta, konsep, dan maksimal prosedur. Kalau metakognisi biasanya lebih ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi bisa jenjang SMP maupun SMA. Jadi kita fokus kalau dalam SD itu mengembangkan materi yang sifatnya berupa fakta, konsep, dan prosedur.
Kemudian dalam materi itu juga bersifat, ada materi yang bersifat reguler, remedial, dan juga pengayaan. Reguler, materi reguler itu materi yang sifatnya umum dalam artian materi awal itu semua siswa menerima materi yang sama. Kemudian materi remedial. Materi remedial ini adalah materi di mana ketika sudah dilakukan evaluasi pembelajaran, itu ternyata masih ada beberapa materi yang belum dikuasai secara maksimal oleh siswa. Dalam artian itu siswa belum bisa mencapai beberapa tujuan pembelajaran tertentu. Misalnya dari 4 tujuan pembelajaran, siswa masih bisa mencapai 2 tujuan pembelajaran. Misalkan tujuan pembelajaran 1, 2 tercapai, 3, 4 tidak tercapai. Nah, yang menjadi materi remedial adalah hanya materi ketiga dan juga materi keempat saja. Sedangkan ini juga terdapat materi pengayaan. Materi pengayaan ini merupakan materi di mana siswa diberi pengayaan untuk mengembangkan potensinya lebih baik lagi. Jadi dari keempat tujuan pembelajaran, dia itu sudah bisa mencapai keempat-empatnya. Guru tinggal mengembangkan materinya setingkat lebih tinggi lagi, tetapi juga masih berkaitan, masih beracuan pada 4 tujuan pembelajaran tadi. Materi itu dapat diaktualisasikan dalam kegiatan kepramukaan. Nah, ini maksudnya dalam kegiatan kepramukaan itu merupakan kegiatan yang sifatnya itu lebih keterampilan atau bagaimana siswa atau soft skill, life skill siswa itu diuji dalam kehidupan sehari-hari. Karena kegiatan kepramukaan itu kebanyakan adalah kegiatan yang berkaitan atau berkenaan dengan alam dan lingkungan sekitar dan mengasah keterampilan siswa. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan ini itu hendaknya disesuaikan dengan materi pembelajaran sehingga bisa relevan antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikulernya itu bisa saling berkaitan. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan pada pertemuan perkuliahan asinkron kali ini. Kemudian tidak lupa saya ingatkan kembali untuk mahasiswa, khususnya Universitas Negeri, khususnya Universitas Nahdlatul Ulama,